Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, dan masih melanjutkan pembahasan yang ke-8 dari kitab ini, yaitu kafalatul yatim, menyantuni anak yatim, sampai pada hadis Zainab imra'ati Abdullah ibni Mas'ud, itu istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-muallifu Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abil Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Wa an Zainab imra'ati Abdullah radhiyallahu anhuma qalat, dari Zainab istri Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qalat, ia berkata, kuntu fil masjidi fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, aku berada di masjid dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqna walau min huliyikunna, bersedekahlah wahai para wanita meskipun dengan perhiasan kalian. Jadi Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud ketika berada di masjid melihat dan mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para wanita untuk bersedekah. Wa kanat Zainab tunfiqu ala Abdullah wa aitamin fi hijriha, dan Zainab sendiri dia berinfak kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud dan anak-anak yatim yang berada di bawah tanggungannya. Qala faqalat li Abdillah, perawi hadis mengatakan, maka Zainab berkata kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud, sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajzi anni an unfiqa alaika wa ala aitamin fi hajri minas sadaqah, apakah sah, apakah mencukupi apabila aku bersedekah kepadamu dan kepada anak-anak yatim yang berada di bawah tanggunganku, yaitu berupa sedekah. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud selaku suaminya mengatakan, sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakanlah sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun, kata Zainab, pergi menuju sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu imra'atan minal ansari 'alal bab hajatuha mithlu hajati, dan aku menjumpai ada seorang wanita dari kalangan Ansar
yang berada di depan pintu yang memiliki hajat yang sama denganku, yaitu ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra alaina Bilalun, maka Bilal bin Abi Rabah melewati kami. Faqulna, kami pun berkata, yaitu Zainab dan seorang wanita Ansar tadi yang memiliki hajat yang sama. Kami berkata, salin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayajzi anni an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hajri. Tanyakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sah, apakah boleh, apakah mencukupi ya bagiku apabila aku berinfak kepada suamiku dan anak-anak yatim yang berada di bawah tanggunganku. Wa qulna, dan kami berkata kepada Bilal, la tukhbir bina, jangan kau beritahukan Rasulullah tentang kami. Fadakhala fasa'alahu, maka Bilal pun masuk dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man huma, siapakah dua wanita yang bertanya itu? Qala, Bilal berkata, Zainab, salah satunya Zainab. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuz zayanib, Zainab yang mana? Menunjukkan bahwa banyak nama Zainab di saat itu. Qala, Bilal berkata, imra'atu Abdillah, istrinya Abdullah ibn Mas'ud. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, laha ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Kedua wanita tadi yang berinfak, bersedekah kepada suaminya dan kepada anak yatimnya akan mendapat dua pahala. Ajrul qarabah, pahala yang pertama adalah pahala menyambung kekerabatan, wa ajrus sadaqah, dan pahala yang kedua pahala sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca keterangan dari al-muallif hafizahullah, maka hadis ini arahnya jelas, yaitu Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang status sedekah. Dan juga bisa kita maknai zakat, karena dalam bahasa Al-Quran maupun hadis terkadang sedekah itu bermakna zakat. Contohnya di dalam surat At-Taubah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang al-mustahiqina bizakah, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, Allah ungkapkan dengan firman-Nya, innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Sesungguhnya sadaqat yang dimaksud adalah zakat, yaitu zakatul mal, diberikan kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, dan seterusnya. Ada 8 golongan yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Nah, demikian pula kalau kita jumpai di dalam hadis yang lain juga menegaskan bahwa yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Jadi Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, sah enggak zakatku ini kalau aku berikan kepada suamiku dan anak yatim yang tinggal bersamaku? Itu poin utamanya. Dan ternyata jawaban Nabi SAW sah, bahkan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama pahala zakat atau sedekah, dan pahala yang kedua adalah pahala al-qarabah, menyambung kekerabatan. Dan ini yang menjadi poin utama pembahasan kita.
menyantuni anak yatim. Ya, menyantuni anak yatim. Dan anak yatim yang dimaksud di sini adalah anak yatim yang masih ada hubungan dengan dirinya. Baik itu anak yatimnya sendiri yang nanti akan diterangkan oleh al-muallif hafizahullah, maupun anak yatim dari keluarganya. Ya, anaknya saudaranya atau anaknya saudarinya yang kehilangan ayahnya. Disinilah ada dua pahala yang akan didapatkan, yaitu pahala sedekah ataupun zakat dan pahala qarabah, menyambung hubungan kerabat. Dan sekaligus juga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa boleh seorang wanita yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan dimiliki selama setahun untuk mengeluarkan zakat kepada suaminya, selama sang suami masuk kategori salah satu dari 8 golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran: fakir, miskin, mu'allaf, amil, kemudian orang yang berhutang, kemudian orang yang berada di jalan Allah fisabilillah, berjihad, dan yang juga semakna dengannya sebagian pendapat, dan ibnus sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Nah, kalau ada seorang suami yang masuk di dalam satu kategori di sini, maka dia berhak menerima apa? Zakat. Saya tadi gini ya, kok orang satu? Fakir, miskin, amil, mu'allaf, al-gharimin, yaitu yang berhutang, kemudian wafir riqab, budak yang ingin membebaskan dirinya, atau orang lain yang ingin membebaskan budak. Baru setelah itu fa fisabilillah, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, wa binis sabil, dan musafir yang dan kehabisan bekal. Taib. Nah, di sini Ibnu Mas'ud dijelaskan oleh para ulama dalam kondisi miskin. Jadi Ibnu Mas'ud sebagai seorang suami, dia dalam kondisi miskin, maka istrinya mengeluarkan zakat kepada suaminya, dan itu diperbolehkan. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Fal mar'atu allati yamutu anha zawjuha, maka seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, walaha minhu auladun, dan dari pernikahan dengan suaminya yang mati tadi ia memiliki anak, thumma taqumu ala riayatihim, lalu wanita tersebut menjadi apa? Single parent gitu ya, mereka, wa kafalatihim, dan menanggung hidup mereka, wal qiyami bin nafaqati alaihim, dan menafkahi mereka, wal ihsani ilaihim, berbuat baik kepada mereka, wa tarbiyatihim, mendidik mereka, wa ta'dibihim, melatih mereka, laha thawabun azimun indallahi tabaraka wa ta'ala. Maka wanita seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, liqiyamiha ala aitamiha, karena ia merawat anak yatimnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya hal ini lumrah terjadi. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, otomatis dia merasa dialah yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Betul tidak? Ya, betul kan? Otomatis seorang ibu yang memiliki anak ditinggal mati suaminya, dia merasa dia yang tanggung jawab. Padahal di dalam Islam sebenarnya tanggung jawab itu beralih kepada keluarga dari pihak suaminya. Dalam hal ini kalau suami tadi punya ayah, ayahnya, jadi kakek sang cucu tadi. Kalau tidak ada pamannya, saudara sang ayah. Kalau tidak ada, pokoknya laki-laki yang berasal dari pihak keluarga ayahnya.
itu yang mengambil tanggung jawab di dalam menafkahi anak dari laki-laki tersebut. Oleh karenanya seorang wanita sebenarnya tidak terbebani dengan kewajiban menafkahi anak kandungnya yang ditinggal mati oleh ayahnya. Tetapi kalau ada seorang wanita yang mengambil alih tanggung jawab ini, maka dia berhak mendapatkan pahala. Sesuatu yang tidak wajib baginya, dia ambil alih tanggung jawab tersebut, maka dia berhak mendapat pahala. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan berapa pahala? 2, yaitu pahala al-qarabah, menyambung hubungan kerabat karena ini anak suaminya, darah dagingnya, dan ajr sedekah, pahala sedekah. Kalau ternyata itu dalam masalah zakat, ya pahala menunaikan zakat, memberikannya kepada yaitu kerabatnya, anak kandungnya yang berasal dari suaminya yang telah meninggal. Ya, kalau itu nafkah sehari-hari, ya pahala menafkahi sehari-hari. Naam. Wa yajtami'u fi infaqiha 'alaihim ajran. Maka berkumpul bagi wanita tersebut ketika menafkahi anak-anak di ajran 2 pahala. Ajr sadaqah bi infaqiha 'ala haula'i al-aitam, ya. Ajr sadaqah, pahala sedekah bi infaqiha yang ia nafkahkan, 'ala haula'il aitam, kepada anak-anak yatim tadi. Wa taqarrubu ila Allah, atau wa taqarrubi ila Allah azza wa jalla, dan mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla bihadzal amalis salih, dengan amal saleh ini, ajru silatil qarabah wal ihsani ilaihim, dan pahala yang kedua menyambung kekerabatan dan berbuat baik kepada mereka. Meskipun itu anak kandungnya sendiri, maka sebenarnya ini ada hubungan dengan suaminya, ya, ada hubungan dengan suaminya. Jadi seakan-akan menafkahi anak suami yang memiliki hubungan darah dengannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wahya ala dzirrahimi itsnan sadaqatun wasilatun, rawahun Nasa'i. Sedekah kepada orang miskin adalah 1 sedekah, dinilai 1 sedekah. Wahya ala dzirrahim, sedangkan sedekah kepada orang yang masih punya rahim, itsnani, itu dinilai 2, sedaqatun wasilatun, sedekah dan menyambung hubungan rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita simpulkan keutamaan menyantuni anak yatim yang masih ada hubungan darah dengan kita. Ada 2 pahala yang didapat, pahala sedekah dan pahala menyambung hubungan kekerabatan. Wa man jama'a hadainil wasfaini, maka barang siapa yang terkumpul di dalamnya 2 sifat ini, al-yutma wal qarabah, itu seseorang yang mengumpulkan, yaitu untuk memberikan infak kepada anak yatim yang memiliki sifat ini, yaitu yatim sekaligus kerabatnya, fa infaqa alaihi min iktihamil aqbah, maka berinfak kepadanya termasuk di antara iktihamil aqbah, menempuh jalan yang sukar lagi mendaki. Idza kana dzalika fi yaumi ju'in wa shiddah, terlebih apabila berada di hari-hari kelaparan dan kesusahan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-11 sampai 16, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah
aw it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Maka ia tidaklah menempuh jalan yang sulit lagi sukar, menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Dan tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Yaitu diantaranya fakku raqabah, membebaskan budak, atau it'amu fi yaumin dhi masghabah, memberi makan di hari, ya, di hari-hari orang itu pada kelaparan, ya. Yatiman dha maqrabah, memberi makan anak yatim yang membutuhkan. Au miskinan dha matrabah, atau fakir miskin yang sangat fakir, ya. Nah, jadi dibawakannya ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa seseorang yang ingin mendapatkan yaitu keberuntungan di akhirat, mendapatkan pahala yang besar di akhirat, dia harus bersusah payah, dia harus bekerja keras, dia harus menempuh jalan yang sukar lagi mendaki untuk mendapatkan surga dan pahala dari Allah. Tidak boleh bersantai-santai, harus menempuh jalan yang sukar lagi mendaki. Ya, perumpamannya seperti itu yang Allah sebutkan dengan falaqtahamal aqabah, ya, tidak berusaha untuk menempuh jalan yang sukar lagi mendaki, ya. Lalu Allah menerangkan jalan yang sukar lagi mendaki itu apa? Di antaranya membebaskan budak, kemudian memberikan anak yatim dan fakir miskin yang sangat, yaitu kelaparan dan kekurangan, fi yaumin dhi masghabah, di hari-hari yang penuh dengan kesulitan, orang banyak kelaparan. Artinya apa? Ketika orang-orang banyak kelaparan, kebanyakan kita akan memikirkan diri kita sendiri, ya. Sebelum memikirkan orang lain, kita sibuk dengan diri sendiri, keluarga kita sendiri. Bagaimana caranya supaya keluarga kita, diri kita terjamin makanannya dalam waktu sekian hari misalkan, atau sekian pekan, atau sekian bulan, di masa-masa paceklik, masa-masa kelaparan. Nah, kalau ada orang yang memiliki perhatian di hari-hari tersebut kepada anak yatim dan fakir miskin, maka dia telah menempuh jalan yang sukar lagi terjal, sehingga orang semacam ini berhak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berhak mendapatkan surganya. Nah, jadi intinya keutamaan yaitu memberi anak yatim yang berada pada tanggungannya itu diibaratkan seperti menempuh jalan yang sukar lagi terjal. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya ia berkata, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha, pernah datang kepadaku wanita miskin yang membawa dua putrinya. Fa'at'amtuha thalathata maratin, lalu aku beri makan kepadanya 3 buah kurma. Perhatikan, 3 buah kurma. Jadi cuma 3 biji, bukan 1 kotak, bukan 1 tepak, bukan 1 plastik, tapi cuma 3 biji. Bahasa Jawa ini telung dil, ya, cuma 3 biji. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, maka sang ibu wanita miskin tadi memberikan kepada masing-masing anaknya 1 buah.
Sisa berapa? Sisa 1. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Tadinya dia sudah mau mengangkat kurma tersebut untuk dimasukkan ke mulutnya. Pas kan, anaknya 1, ibunya 1. Ya, fastat'amatha ibnataha. Ternyata 2 anak tadi, ya, 2 anak perempuannya tadi itu melihat ke arah ibunya, seakan-akan mengisyaratkan, Bu, kurang. Nah, cuman 1 ndil. Ya. Teman kalau takjilan minim kurma berapa? Kurmanya 1, gorengannya 3. Ya, kurma itu buat syarat sunnah ini, si jeda. Sisanya gorengan. Ya, es teler. Nah, ini kelaparan wanita miskin cuma dapat 1 kurma dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya kurang. Maka ketika anaknya melihat ya, ekspresi ibunya mau dimakan ibunya, anaknya melongo gini. Ya kurang, tapi ibu merasa ini anaknya kekurangan. Apa yang terjadi? Fasyaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka kurma yang tinggal 1 yang mau dimakan ibunya tadi jadi 2. Ya, lalu diberikan kepada masing-masing setengah-setengah. Fa'ajabani sya'nuha. Maka pemandangan ini membuatku takjub, kata Aisyah. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menceritakan apa yang telah diperbuat wanita tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, innallaha qad aujaba laha biha al-jannah. Masya Allah, sesungguhnya Allah telah menjadikan wanita tersebut dengan perbuatannya masuk surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah akan menjadikan wanita tersebut dengan sebab perbuatannya terbebas dari api neraka. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, wa rawahul Bukhari, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa lafzuhu, dan ini lafadznya, an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu datang kepadaku seorang wanita yang bersama 2 putrinya yang masih kecil, meminta kepadaku. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin. Maka wanita tersebut tidak mendapatkan apa-apa dariku kecuali hanya 1 butir kurma. Fa'ataituha, lalu aku berikan kepada wanita tadi. Faqamatha baina ibnataiha, lalu ia pun membagi 2 untuk kedua putrinya yang masih kecil. Tsumma qamat fa kharajat, lalu wanita ini bangkit lalu keluar pergi. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa haddatstuhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, lalu aku ceritakan kejadian tersebut. Faqal, maka beliau bersabda, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan semacam ini sedikit saja dan ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak kecil tadi akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 2 riwayat ini insyaallah saling melengkapi. Ya. Jadi apakah 3 butir atau 1 butir? Wallahu a'lam bishawab. 3 butir. Adapun yang 1 butir ini mungkin pada kondisi ketika yang 2 tadi sudah dimakan anaknya, jadi tinggal 1. Jadi nggak bertentangan insyaallah. Nah, yang menarik di sini,
ketika Aisyah merasa takjub dengan perbuatan wanita tadi, Nabi SAW menjelaskan perbuatan wanita tadi itu perbuatan yang bisa menyebabkan dia masuk surga ataupun terhalang dari api neraka. Ya. Padahal di sini kalau kita perhatikan, yang bersedekah siapa? Aisyah. Yang bersedekah Aisyah. Bahkan diisyaratkan di sini itu di masa sulit. Kenapa? Karena Aisyah tidak menjumpai apapun kecuali hanya 3 butir kurma. Yang zahirnya ya sudah itu makanan terakhirnya. Jadi dalam kondisi yang sulit, tapi Aisyah radhiyallahu anha memberi. Ini juga salah satu faedah penting bahwa Aisyah radhiyallahu anha termasuk di antara istri Nabi yang gemar bersedekah. Yang gemar bersedekah. Apa yang dimiliki itu ya sudah diberi. Tidak berpikir nanti makan apa dan lain sebagainya. Nah, jadi perbuatan wanita tadi sebenarnya itu hanya berusaha, dan inilah yang menjadi poin utama. Wanita tadi membawa kedua anaknya memang zahirnya meminta, bahasa kasarnya mengemis gitu ya. Dan itu dibolehkan apabila memang dalam kondisi terdesak. Tidak boleh meminta-minta ketika dalam kondisi lapang. Haram meminta-minta, menjadikan profesi mengemis meminta-minta itu haram, tidak boleh. Tapi wanita, nah di sini ada upaya ibu tadi bagaimana agar dia bisa memberi makan kedua putrinya yang zahirnya dalam kondisi yatim. Harusnya kalau mau wanita ini bisa menyerahkan kepada keluarga suami, mungkin saja, karena dia merasa tidak berkewajiban menanggung hidupnya. Tapi wanita ini membawa kedua putrinya, berusaha untuk mencari nafkah kepada kedua putrinya, meskipun dengan cara meminta, karena ini terpaksa. Nah, upaya inilah yang membuat takjub Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah tinggallah memberi selesai, dia punya diberi selesai. Tapi upaya wanita ini mencari nafkah meskipun dengan cara meminta-minta, ini yang membuat Aisyah takjub. Terlebih wanita ini rela nggak makan demi kedua anaknya. Ya, tabrak. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafidhahullah ta'ala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhil banati syai'an, barang siapa yang mengurusi, yang memberi nafkah, menyantuni anak-anak wanita ini dengan sesuatu pun, ayyasiru waliyan qa'iman ala haula'il banat, itu menjadi wali yang mengurusi anak-anak perempuan tersebut bin nafaqah, dengan nafkah, wal i'alah, itu mensupportnya, wal kafalah, menanggungnya, wal riayah, merawatnya, ya. Wa khassal banati bidzikr, dan disebutkan di dalam hadis ini adalah anak perempuan. Padahal pembahasan kita sebenarnya umum, anak yatim. Ya, anak yatim, yang penting anak itu tidak memiliki ayah, tidak memiliki orang tua. Dalam hal ini ayah yang menanggung hidupnya. Tapi di dalam hadis Nabi tadi disebutkan anak-anak perempuan. Kenapa? Li'annahunna ahwaju wa adhafu. Karena anak perempuan itu lebih butuh bantuan dan lebih lemah. Wa huwa bi umumihi yatanawalu man yali banatihi birriayati wat tarbiyati wal ihsan.
Dan hadis ini juga keumumannya mencakup, ya, keumumannya mencakup barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan dengan yaitu perhatian, pendidikan dan berbuat baik kepada mereka. Artinya bukan hanya anak yatim perempuan saja, tetapi anak perempuan, yaitu seorang ayah yang memberi nafkah, memberi kecukupan pendidikan, kehidupan dan sebagainya kepada anak-anak perempuannya. Ya. Dan ini dijumpai dalam hadis yang lain. Dijumpai dalam hadis yang lain. Itu di antara pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, keutamaan orang tua yang menyantuni anaknya yang memiliki 3 anak perempuan, mengurusi urusan mereka. Ya. Hanya saja dalam hadis ini memang disebutkan kondisi anak tadi itu kondisi anak yang yatim. Coba perhatikan ya. Ketika Aisyah menceritakan cerita itu, realitanya anak yang datang ini adalah anak yang nampaknya yatim. Karena ibu ini datang tidak bersama suaminya. Dia datang bersama kedua anaknya. Ya, seakan-akan ini adalah anak yatim. Tetapi di akhir hadis Nabi SAW tidak menyebutkan sedikit pun tentang yatim. Kita baca hadisnya, man yali min hadhil banati syai'a, barang siapa yang mengurusi, menafkahi anak-anak perempuan ini. Ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Pokoknya siapapun yang menafkahi anak-anak perempuan, baik anaknya orang lain yang yatim atau anaknya sendiri, ya. Jadi wahwa bi umumihi, hadis ini secara umum yatanawalu, mencakup man yali banatihi, siapapun yang mengurusi urusan anak-anak perempuannya, yaitu anak kandungnya sendiri. Wa man yali, demikian pula mencakup orang yang mengurusi al-yatimat, anak-anak perempuan yang yatim, riayatan wa kafalatan wa ihsana, baik mengurusinya, menanggung hidupnya dan berbuat baik kepadanya. 6. Wa yatanawalu, demikian pula hadis ini mencakup qiyamal armalati ala yatimatiha, seorang janda yang menanggung hidup atau menanggung kehidupan anak-anak perempuan yatimnya, kama huwa halu hadhil mar'atil miskinah, sebagaimana keadaan wanita miskin tadi yang datang ke rumah Aisyah. Walida, karenanya bawa balahul Bukhari rahimahullah kitabihil adabil mufrad, Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan satu judul bab di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad biqaulih bab fadli man ya'ulu yatiman lah, bab keutamaan mengurusi anak yatimnya. Anak yatim maksudnya anak yatim yang masih punya hubungan darah dengannya, baik anak suaminya ataupun anak saudaranya ataupun anak saudarinya, pokoknya masih punya hubungan darah dengannya. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk isya. Ya, adzan. Lalu kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu taala anhi menjelaskan kepada kita keutamaan merawat dan menanggung hidup anak yatim
khususnya perempuan secara umum, yaitu secara umum. Karena Nabi SAW mengatakan, man yali hadhil banati syai'a, siapa yang mengurusi, yaitu menanggung nafkah hidup anak-anak perempuan ini, maka akan menjadi sebab penghalang baginya dari api neraka. Sekaligus menunjukkan keutamaan menafkahi anak perempuan yang ia miliki. Dalam hal ini, seorang ayah yang memiliki anak perempuan lalu merawat mereka, mendidik mereka hingga mereka dewasa dan menikah, juga masuk di dalam hadis ini. Ditambah lagi hadis yang lain yang tidak dibawakan oleh al-mu'allif hafizahullah ta'ala, yaitu tentang keutamaan orang, khususnya ayah yang memiliki anak-anak perempuan lalu bersabar untuk mengurusi mereka hingga dewasa, maka akan menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Demikian pula dalam hadis yang lain yang juga tidak disebutkan di sini, sampai pun anak-anak tersebut Allah takdirkan meninggal dunia, lalu orang tuanya bersabar, maka orang tuanya akan mendapatkan keutamaan, anak-anak tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Bahkan dalam hadis tersebut disebutkan, kalau cuma dua bagaimana? Hadis tersebut disebutkan 3 anak yang meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan wasnani, 2 juga dapat. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh al-mu'allif hafizahullah, hadis ini juga mencakup keutamaan seorang janda, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan memiliki anak darinya, lalu janda ini menafkahinya, mengurusinya dan merawatnya, maka ini bisa menjadi penghalang dari api neraka pula. Hadis yang innallaha qad aujaba laha biha al-jannah, sesungguhnya Allah telah menjadikan ibu yang berbuat seperti itu, yang rela untuk berbagi kepada kedua putrinya, masuk ke dalam surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah akan membebaskan ibu yang berkorban anaknya tadi dari api neraka. Nah, dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi masuk di dalam pembahasan utama kita, menyantuni anak-anak yatim, terutama anak yatimnya sendiri. Ya, kalau bicara anak yatimnya sendiri, misal seorang janda, maka anaknya sendiri yang ditinggal mati ayahnya atau suaminya, atau seorang laki-laki yang memiliki keponakan yatim, ya, punya adik laki-laki, punya anak, lalu adiknya meninggal dunia. Ya, kalau sang kakak ini mengambil alih urusan dari keponakannya, maka dia juga berhak mendapatkan keutamaan ini dan dapat 2 pahala sebagaimana hadis sebelumnya, pahala sedekah, nafkah, dan pahala qarabah, karena keponakannya itu masih memiliki hubungan darah dengan dirinya. Ya. Nah ini, jadi siapapun yang mengambil peran mengasuh, merawat anak yatim, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih anak yatim yang masih ada hubungan darah dengannya. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ternyata pembahasan atau yaitu penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah berikutnya, ini berkaitan dengan masalah yang lain yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala.
Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol, silahkan. Ya, pembahasan berikutnya insyaallah masih berhubungan dengan anak yatim, khusus amanah untuk menjaga hartanya, ya. Amanah untuk menjaga hartanya. Jadi kalau ternyata ada anak yatim yang mendapatkan warisan misalnya, dan warisan ini diamanahkan kepada kerabatnya, pamannya, bibinya, atau bahkan mungkin ibunya sendiri, maka dia memiliki beban amanah yang berat. Dan insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.